Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan di Gereja PAUD TNI Angkatan Laut Ciangsana yang beribadah di rumah atau dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Bagaimana kabar hari ini? Saya senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara melalui pelayanan firman Tuhan secara virtual pada ibadah Minggu Transfigurasi hari ini. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dan dapat mengikuti ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada ibadah minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 43a. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang senantiasa mengasihi kami dan memeliharakan kehidupan kami dengan pemeliharaan yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami dapat beribadah kepadamu, mensyukuri segala karunia Tuhan, rahmat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, melalui ibadah ini kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, membimbing kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dengan baik, dan terlebih biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami untuk dapat kami terapkan, kami lakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan, berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan ini. Amin. Lukas 9 ayat 28 sampai 43a. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Perikop Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ketika ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya.
Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Perikop, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan-setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam kehidupan hari demi hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca tadi, kita renungkan dengan tema mengubah tampilan adalah memulihkan. Tema ini sangat sesuai dengan nama minggu hari ini, yaitu Minggu Transfigurasi. Transfigurasi artinya sama dengan bermetamorfosis. Dari bahasa Yunani, metamorphote, yaitu berubah bentuk atau berubah tampilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita mungkin pernah mengalami situasi yang sangat berkesan bagi kita. Contohnya, kita bertemu dengan tokoh yang sangat kita kagumi. Ketika situasi itu terjadi, kita ingin merasakan situasi tersebut dan berharap agar jangan cepat berlalu. Dan kalaupun harus berlalu, kita usahakan supaya kita berfoto dulu dengan dia, supaya menjadi kenangan yang indah bagi kita. Kira-kira hal seperti itulah yang terjadi dengan ketiga murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas bukit. Ini menjadi suatu pengalaman yang luar biasa, yang pastinya sangat berkesan dan takkan terlupakan bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kenapa? Karena mereka menyaksikan wajah Tuhan Yesus yang bertransfigurasi dan menyaksikan secara langsung Tuhan Yesus melakukan percakapan dengan dua orang tokoh besar dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa dan Elia. Dalam peristiwa itu,
Tuhan Yesus bertemu dan berbicara dengan Musa yang hidup sekitar 1527 sampai 1407 sebelum Masehi. Kita tahu umur Musa adalah 120 tahun. Dan juga bertemu dengan Elia, seorang nabi Tuhan yang hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi. Jadi kita bisa memahami bahwa itu bukan peristiwa biasa yang dapat terjadi setiap saat. Karena itu, bagi para murid, setidaknya dalam pemikiran Petrus, kalau boleh peristiwa yang luar biasa ini jangan cepat berlalu. Kemudian, Petrus berinisiatif untuk menawarkan membuat tenda untuk Tuhan Yesus, untuk Musa dan Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keinginan Petrus ini adalah suatu keinginan yang manusiawi, sekaligus menunjukkan ketidakmengertiannya tentang arti, makna, dan tujuan dari peristiwa yang dahsyat itu. Petrus tidak mengerti bahwa perubahan yang terjadi pada Tuhan Yesus adalah merupakan suatu peristiwa yang hendak menyatakan keilahian dari Tuhan Yesus sendiri, dan juga menyatakan bahwa kemanusiaan Tuhan Yesus tidak menghilangkan hakikat dan sifat kealahannya. Dan perlu kita pahami bersama bahwa di pihak lain, kehadiran Musa ini adalah mewakili hukum Taurat. Dan kehadiran Elia adalah mewakili para nabi dalam perjanjian lama. Kehadiran Musa dan Elia sesungguhnya hendak menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan dari hukum Taurat, dan dia juga adalah Allah yang menjadi pusat dan tujuan pelayanan para nabi pada masa perjanjian lama. Oleh karena Yesus adalah Tuhan, nabi-nabi terbesar dalam perjanjian lama pun datang dan mendengarkan dia, dengan diwakili oleh Elia tentunya dalam peristiwa tadi. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua kadang sulit memahami arti dan makna suatu peristiwa dalam kehidupan kita. Rupanya Petrus pun mengalami hal seperti itu. Petrus gagal memahami arti dan makna peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus yang ditunjukkannya dengan upayanya seolah-olah ingin menyejajarkan Tuhan Yesus dengan para nabi perjanjian lama tersebut yang notabene adalah pelayan-pelayan Tuhan. Padahal sebelum peristiwa transfigurasi ini, Petrus sendiri telah mengakui kalau Yesus Kristus adalah Sang Mesias dari Allah. Dapat kita baca dalam Lukas 9 ayat 18 sampai 21. Namun dalam pembacaan ayat Alkitab hari ini ada satu suara dari dalam awan yang berbunyi, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Suara ini memberi pengenalan yang lebih mendalam bagi Petrus dan kedua murid yang lain tentang siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Dengan pengalaman spiritual yang luar biasa bersama Tuhan Yesus di atas bukit itu, bisa dipastikan iman Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi menggebu-gebu dan penuh semangat. Namun bagaimanapun tidak mungkin mereka terus di sana,
tidak mungkin mereka tetap dalam peristiwa saat itu. Bersama Tuhan Yesus, mereka harus turun dari gunung itu karena ada pelayanan yang harus mereka jalani. Setelah berada di bawah bukit, mereka berjumpa dengan orang-orang yang ada di sana yang membutuhkan pelayanan. Mereka menghadapi tantangan pelayanan, yaitu satu situasi yang sangat mengguncang iman. Kenapa mengguncang iman? Karena mereka berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan, sehingga orang itu menjadi bisu, membanting-banting dirinya ke air dan ke api. Giginya bergemeretak, bibirnya berbusa, dan badannya berguling-guling serta kejang. Sebelumnya, para murid sudah berusaha mengusir setan itu yang merasuki orang tersebut, namun mengalami kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal tersebut dapat membuka kesempatan bagi ahli Taurat dan orang Farisi untuk memojokkan dan menyudutkan murid Tuhan Yesus, yang berarti juga akan menyudutkan Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus dengan sangat keras menegur mereka sebagai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Namun setelah teguran itu, Tuhan Yesus meminta agar orang yang kerasukan setan itu dibawa kepadanya. Lalu Tuhan Yesus mengusir setan itu, menyembuhkan orang itu, dan mengembalikan kepada ayahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, kita bisa menggarisbawahi 4 hal untuk kita simak dan kita renungkan dengan baik. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Karena itu, kemuliaannya tidak akan pernah berakhir dan tidak akan diakhiri oleh apapun, termasuk oleh dunia dan manusia. Kita bisa membaca dalam Ibrani 13 ayat 8 berbunyi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih, kuasa, dan kemuliaannya tidak pernah berubah. Jadi jangan pernah ragu untuk percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dengan berserah sepenuhnya kepadanya. Hal yang kedua, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha mulia, yang layak dan patut disembah dan dimuliakan oleh seluruh umatnya. Hal yang ketiga, kemuliaan dalam keilahian Tuhan Yesus seiring dengan kasih setianya yang melimpah dan terus ia nyatakan kepada semua orang, termasuk kepada kita saat ini. Yang keempat, setiap umat Tuhan dipanggil untuk memuliakan Allah, sekaligus menyatakan kemuliaan Allah melalui hidup dan pelayanan sehari-hari. Pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama haruslah didasari oleh ketulusan dan kasih yang murni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan merenungkan keempat hal di atas, marilah kita mengenang peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus dengan melakukan pelayanan yang memulihkan bagi sesama. Seperti tema kita hari ini, mengubah tampilan adalah memulihkan.
Jadi setelah kita menikmati suasana ibadah, baik di dalam gedung gereja, bersama jemaat Tuhan, maupun di dalam rumah kita, bersama dengan anggota keluarga kita, marilah kita keluar untuk melihat keadaan di sekitar kita. Seperti Tuhan Yesus dan murid-murid turun dari gunung tempat Tuhan Yesus dimuliakan dan melayani. Demikianlah kiranya kita keluar dari ruang ibadah atau ruang kebaktian kita untuk melayani dan mengasihi orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Marilah kita merenungkan arti hidup yang sebenarnya di dalam Tuhan. Dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita telah dipulihkan oleh kuasa darah-Nya yang kudus. Kita disucikan dari segala dosa dan kejahatan untuk hidup melayani demi kemuliaan Allah sendiri. Setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, marilah kita bersyukur kalau secara tampilan kita berubah menjadi lebih baik sehingga menyenangkan bagi orang lain. Kita bisa berpakaian lebih sopan dan bersikap dan berbicara dengan lebih baik. Namun, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu juga kita renungkan bahwa arti perubahan hidup harus terlihat pada dampak hidup kita terhadap pemulihan sesama di dalam Kristus Yesus. Marilah kita sejenak merenungkan kisah perubahan hidup John Newton, penulis lagu Ajaib Benar Anugerah atau Amazing Grace dalam Kidung Jemaat nomor 40. John Newton adalah seorang yang mengalami perubahan hidup dari kehidupan yang gelap menjadi pelayan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh. Dulunya John Newton menjadi seorang pelaut pada usia 11 tahun setelah meninggalkan sekolahnya. Ia berkali-kali pindah kapal dan akhirnya menjadi kapten kapal. Dalam pekerjaan itu, John Newton menjadi penjual manusia untuk dijadikan budak. Ia menjadi kapten kapal yang kasar dan tidak bermoral. Dalam sebuah perjalanan sekitar tahun 1747 sampai 1748, kapal yang dinakodai oleh John Newton dihantam badai yang hebat. Pada saat itulah John Newton mengalami apa yang disebutnya sebagai pembebasan besar. Ketika semua tampak hilang dan kapal yang dikemudikannya tampaknya akan tenggelam, ia berseru, "Tuhan, kasihanilah kami." Lalu di dalam kabinnya ia merenungkan apa yang telah dikatakannya dan mulai percaya bahwa Tuhan telah memanggilnya melalui badai itu. Dan sejak itu anugerah Tuhan terus bekerja di dalam dirinya. Pada saat itu ia belum langsung menjadi orang yang percaya sepenuhnya. Ia masih melanjutkan perdagangan budak selama beberapa waktu setelah pertobatan tersebut. Dan ia mengakui pada saat itu bahwa ia adalah seorang pebisnis yang kejam, yang tidak berempati terhadap orang-orang Afrika yang diperdagangkannya. Akhirnya John Newton meninggalkan pekerjaannya dan belajar menjadi hamba Tuhan yang setia, dan selanjutnya menjadi seorang pendeta di Olney, Inggris. Di dalam tugasnya menjadi hamba Tuhan,
ia seringkali menceritakan pengalaman pertobatannya dari seorang kapten kapal yang tidak bermoral menjadi hamba Tuhan yang setia. Dengan penyelamatan yang diberikan Tuhan kepadanya, dia menyadari sungguh ajaib anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Kita bisa melihat karya kasih Allah dalam hidup John Newton. Dari seorang pedagang budak menjadi seorang penginjil dan pencipta lagu yang sangat menyentuh karena memproklamasikan karya kasih Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan menyimak kisah John Newton ini, kita sesungguhnya dapat melayani Tuhan Allah dan tidak hanya hidup mementingkan diri sendiri. Kita dapat dipakai Tuhan untuk membawa orang pada karya keselamatan dan kasih Allah. Hal ini menjadi bukti bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bukan hanya ditarik oleh anugerah Allah, namun kita juga diubahkan dalam anugerahnya, dibaharui oleh anugerahnya, dan dipelihara dari anugerahnya. Semua kebaikan yang ada dalam diri kita merupakan karya dan anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pahlawan iman agung yang ada dalam Alkitab pun pernah mengalami perubahan hidup. Ada dari seorang pembunuh dan pezina menjadi hamba Tuhan yang berkenan, yaitu Raja Daud. Ada dari seorang pengecut menjadi pemberani, yaitu Rasul Petrus. Dan ada seorang penganiaya umat Kristen menjadi penumbuh jemaat Tuhan, yaitu Rasul Paulus. John Newton mengalami perubahan hidup setelah menerima anugerah yang sama dengan tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Anugerah itu mengubahkan hidup mereka semua, dari hidup yang mementingkan diri sendiri menjadi hidup yang mementingkan kerajaan Allah dan bermakna bagi sesama. Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat menerima anugerah itu dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, dalam mengikut Tuhan, kita diajak untuk kembali mengingat bagaimana Tuhan Yesus menangkap kita untuk datang dan menjadi pengikutnya yang setia. Setiap kita pasti ada kisahnya sendiri-sendiri, bukan? Marilah kita syukuri anugerah Tuhan yang luar biasa, yang memulihkan dan mengubahkan kita dengan membawa pemulihan bagi sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan di dalam dan melalui kehidupan serta pelayanan kita bagi sesama. Demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu Transfigurasi hari ini. Roh Kudus memeteraikannya dalam hati kita dan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama, yaitu dalam kisah Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung. Kami sungguh melihat melalui firman Tuhan ini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kemuliaan Tuhan sebagai Allah adalah kemuliaan yang kekal. Kuasa dan kasih Tuhan tidak pernah berubah.
dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajar kami dan memotivasi kami untuk mensyukuri segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih anugerah keselamatan. Bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Dan kami pun mengalami pemulihan, perubahan hidup. Dari mementingkan diri sendiri. Dan kami hidup untuk mementingkan kerajaan Allah. Melalui kehidupan dan pelayanan kami bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini juga, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami terus berdoa bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya atas rahmat Tuhanlah bangsa kami boleh berdiri. Dan kami percaya Tuhan selalu melindungi dan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinetnya, seluruh anggota lembaga-lembaga negara, dan juga Tuhan aparat TNI dan Polri. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka semua dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kami juga memohon berkat Tuhan untuk pemimpin-pemimpin di tingkat daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, bahkan sampai di lingkungan RT dan RW. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus mendoakan bangsa kami yang saat ini masih menghadapi situasi pandemi. Kami mohon Tuhan menolong agar bangsa dan negara kami dapat menghadapi situasi ini dengan baik. Perekonomian bangsa kami kiranya semakin baik adanya. Dan kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan dan semua Satgas Covid. Tuhan menolong dan melindungi mereka dalam tugas-tugas mereka. Apa di dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di negeri kami. Tuhan memberkati dalam pelayanan, persekutuan, dan kesaksian. Kiranya semua dapat berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dimampukan oleh Tuhan untuk terus melayani Tuhan dengan baik. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan di negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Kiranya dapat hidup sebagai garam dan terang dunia sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gerejamu, Gereja POG TNI Angkatan Laut yang sana. Tuhanlah yang memberkati semua jemaatmu, supaya tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Selalu hidup dalam takut akan Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, para majelis, dan semua pengurus komisi. Kiranya dilindungi dan berikan kesehatan dan kekuatan dan sukacita dalam melayani Tuhan melalui gerejamu ini. Kami juga berdoa untuk panitia pembangunan, khususnya dalam menyelesaikan pembangunan gedung sekolah minggu dan tunas remaja. Kiranya Tuhan menolong jemaatmu dan Tuhanlah yang mencukupkan segala kebutuhannya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati keluarga Ibu Sukalam, Saudari Aline Tambunan, Saudari Tessa Tambunan. Tuhan yang memberkati perawatan dan pengobatannya. Dan biarlah Tuhan, sukacita dari Tuhan selalu ada bagi hamba-hambamu ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Untuk Opung Ersimamora, untuk Bapak Pendeta Ransen Nenggolan, untuk Bapak dan Ibu Suritno, untuk Bapak Agus Langga, untuk Ibu Albert Siahaan, untuk Ananda Carmelo Siagian, untuk Ibu Sudarsono, untuk Bapak Resi Kusuma, untuk Saudara Argawa Bisma, untuk
Emia Sinulingga, untuk Bapak A. Marbun, untuk Saudara Beni Marbun, untuk Saudari Desi Marbun, untuk Ibu Retiadin Marbun, Saudari Agnes Simamora, dan Ibu Sumantri Siagian. Kiranya dengan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, menolong di dalam pemulihan jemaat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang berdinas atau bekerja di luar kota. Tuhan melindungi senantiasa, Tuhan memberkati dalam tugas dan pekerjaan, serta dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang menjalani pendidikan atau perkuliahan dan jauh daripada orang tua, kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga pergaulan jemaat-Mu, yaitu pemuda-pemudi dan anak-anak jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Dengan kasih dan berkat Tuhan, kiranya mereka tetap hidup dalam takut akan Tuhan dan terus mengharapkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang menyelesaikan studinya dengan menyusun skripsi dan dalam persiapan ujian akhir. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Saudari Gebi Saragi, Saudara Firdaus Nenggolan, Saudari Agnes Simamora, Saudari Desi Marbun, dan Saudara Randy Ginting. Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah rangkaian doa kami dalam ibadah ini. Semua kami sampaikan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita telah beribadah kepada Tuhan. Dan marilah kita jalani kehidupan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.